Baik, terima kasih atas kehadirannya pada pagi ini. Kita akan mencoba membahas mengenai integrasi numerik. Materi pengantarnya telah disampaikan di EduNext, dan kemudian contoh-contoh programnya juga sudah disampaikan linknya di sana, sehingga kalian bisa langsung mencoba di OneCompiler. Nah, kita masuk ke bagian pertama, itu pengantar integrasi numerik. Nah, integrasi numerik ini biasa digunakan untuk menyelesaikan permasalahan yang tidak ada solusi analitiknya. Akan tetapi pada saat perencanaan atau perancangannya, integrasi numerik ini harus dicoba pada fungsi yang ada solusi analitiknya, sehingga bisa dipastikan bahwa program yang dibuat itu benar. Nah, kemudian pada saat kita coba ke suatu permasalahan yang tidak ada solusi analitiknya, tidak ada jaminan hasilnya benar. Akan tetapi sebaliknya, bila program yang kalian buat ini dicoba untuk permasalahan yang tidak ada solusi, yang ada solusi analitiknya, yang kita sudah tahu solusi analitiknya, dan hasilnya ternyata salah, sudah pasti pada saat kita gunakan untuk program yang tidak ada solusi analitik, itu sudah pasti salah. Jadi yang satu itu belum tentu benar, yang satu sudah pasti salah. Nah, kita gunakan yang belum tentu benar ini. Jadi biasanya kita pada saat membuat program numerik itu, kita akan coba untuk berbagai fungsi yang sudah kita tahu dan kita tahu ada solusi analitiknya. Bila itu cocok, kemudian baru kita coba untuk permasalahan yang lain. Nah, jadi ada langkah-langkah untuk memeriksa apakah memang sudah benar. Jadi misalnya ada nilai yang terlalu besar, ada yang dekat membagi dengan nol, dan sebagainya. Supaya kita yakin begitu kita coba ke permasalahan yang aneh-aneh, itu bisa diatasi dengan baik. Nah, salah satu cara untuk menghitung integral, jadi kita kembali ke apa itu menghitung integral untuk satu dimensi. Sudah pernah dipelajari di matematika 1 atau 2, saya kurang ingat. Bahwa kalau ada fungsi fx yang gambar berwarna merah ini, itu kita integralkan terhadap dx, jadi integral fx dx, ini tidak lain adalah menghitung luas di bawah kurva atau bagian yang warna merah muda ini. Nah, luas di bawah kurva ini sebenarnya bisa kita lihat, integral ini sebenarnya ada dua batas ya. Batas atas itu adalah kurva yang warna merah ini, dan batas bawahnya sumbu horizontal ini, sumbu x. Jadi di sini secara nggak langsung ada fx kurang 0 sebenarnya. Jadi artinya kalau kalian menggunakan dua fungsi, itu fx di atas, ada fx lagi di bawah di sini misalnya. Jadi kalau ini saya tuliskan misalnya ada ini satu lagi misalnya. Nah, itu kalau kalian integralkan, kalian akan dapat luas di bawah dua kurva ini. Jadi dengan ini kalian sudah bisa melakukan integrasi daerah di bawah dua kurva ini. Nah, kalau di kiri kanan juga ada kurva yang aneh-aneh, kalian harus bagi ada caranya supaya. Nah, kemudian yang lain adalah ini kita lakukan integrasi secara analitik atau secara teori, kita bisa dapatkan luas kurvanya. Tapi kalau kebetulan fungsinya rumit misalnya, kita bisa mendekati dengan membaginya dalam pita-pita atau partisi-partisi. Yang di tengah ini kita gunakan namanya aturan titik tengah. Jadi kita misalkan titik-titik ini adalah titik tengah suatu persegi panjang yang tingginya sama dengan titik tengah ini, titik-titik yang warna hitam ini. Nah, kemudian kita lihat, jadi luasnya diwakili oleh A11, A12, A13, A14 dijumlahkan sehingga bisa mewakili A1. Tapi kalian lihat di sebelah sini ada yang dia hitung padahal di luar, di atas kurva, artinya ini kesalahan. Tapi di sini ada yang kurang, di sini ada yang lebih, di sini kira-kira cocok, di sini ada yang kurang, di sini ada yang lebih, di sini ada yang kurang, di sini ada yang lebih. Nah, diharapkan kekurangan dan kelebihan ini bisa saling mencukupi. Nah, ini metode yang cukup kasar. Midpoint itu metode yang cukup halus untuk bentuk partisi, bentuk persegi panjang. Ada lagi nanti yang titik yang diambil bukan titik tengah, tapi titik sebelah kiri, itu titik awal, atau titik sebelah kanan, titik akhir. Nah, itu lebih kasar. Jadi butuh pita cukup banyak, partisi cukup banyak, sehingga bisa diperoleh hasil yang baik. Nah, kemudian jauh lebih teliti daripada aturan persegi panjang adalah aturan trapesium. Jadi ada dua titik, ini kita dekati dengan luas trapesium ini. Kita lihat. Titik yang ini dengan trapesiumnya seperti ini. Titik yang ini dengan trapesium seperti ini. Titik yang ini dengan trapesium seperti ini. Jadi kalian lihat di sini selisihnya lebih sedikit ya. Nah, yang berikutnya ada yang namanya aturan Simpson. Itu kita ambil tiga titik pertama, kita dekati dengan kurva parabola. Jadi kalau kalian lihat ini kurva parabola pertama, nanti ini dengan ini kurva parabola kedua, dan seterusnya. Nah, ini lebih teliti lagi. Nah, tapi di situ kalian lihat bahwa untuk metode yang sederhana, jumlah partisinya harus banyak, baru hasilnya bagus. Metode yang lebih rumit, jumlah partisinya bisa lebih sedikit, tapi perhitungannya lebih rumit. Saya tidak terlalu yakin mana effort yang lebih tinggi bagi si komputer.
Tetapi bagi kita biasanya lebih mudah kita melakukan formulasi yang sederhana, sisanya dikerjakan oleh komputer dengan menggunakan partisi yang banyak, dibandingkan kita dengan menggunakan perumusan yang lebih rumit, tapi kerja si komputer sederhana. Ini bergantung kita ingin memilih yang mana. Jadi penjelasan dari gambar di atas adalah luasnya adalah penjumlahan dari luas-luas masing-masing partisi ini. Nah, kemudian bila kita punya solusi analitika, jadi yang paling kiri adalah solusi analitik, yang kanan ini adalah yang A1 ini solusi dengan aturan persegi panjang titik tengah, yang paling kanan ini dengan aturan trapesium. Kita bisa lihat bahwa kesalahannya bila kita punya solusi analitiknya itu adalah dikurangi. Jadi luas ini dikurangi ini, kemudian dimutakan. Atau luas ini dikurangi luas ini, kemudian dimutakan. Bila hasilnya sama, baru kita katakan bahwa kesalahannya semakin kecil. Akan tetapi ada cara lain bila kita, jadi biasanya karena integrasi numerik digunakan bukan untuk mencari fungsi yang ada solusi analitiknya. Nah, yang dilakukan adalah misalnya di sini kita gunakan 4 partisi ya. Nah, kita rubah jadi 8 partisi misalnya. Antara 4 dan 8 partisi itu nilainya bagaimana? Terus kemudian kita rubah jadi 16 dan seterusnya. Nah, bila penambahan jumlah partisi itu tidak lagi memberikan perubahan hasil yang signifikan, itu dikatakan hasilnya sudah kira-kira konvergen ke hasil itu. Nah, itu cara yang lain apabila kita tidak punya pembanding solusi analitiknya. Nah, kemudian berikutnya, kadang-kadang kita perlu melakukan transformasi koordinat bila permasalahannya tidak bisa diselesaikan dengan sistem koordinat yang diberikan di awal. Jadi contohnya ini, kita punya kurva seperti ini. Kalau kita lakukan dengan cara yang ini, integral fx dx ini akan sulit ya. Jadi kita ada sebagian di bawah sumbu x, sebagian di bawah sumbu x. Kita lihat ini tidak terlalu bagus hasilnya. Nah, cara lain adalah kita gunakan koordinat polar. Jadi kita bagi-bagi seperti bagi juring-juring lingkaran pada suatu misalnya kue atau pizza gitu ya. Nah, kita lihat di sini selisihnya akan lebih sedikit. Jadi dengan pendekatan ini kita mentransformasi luasnya menjadi koordinat polar dan sehingga kita bisa mendekati bentuknya dengan lebih baik ya. Jadi errornya lebih kecil. Nah, kemudian biasanya pada saat kita melakukan integrasi itu kita tidak bekerja pada satu dimensi. Jadi kalau contohnya untuk luas, biasa kita mengintegralkan dengan 2 dimensi. Nah, pada saat ini kadang-kadang kita melakukan multiple integral atau bahkan integral lipat 2 atau lipat 3. Nah, kita harus bisa memisahkan misalnya untuk yang depan ini GX, DX, yang belakang Y, belakang IZ, DZ. Jadi masing-masing ini diselesaikan kita menggunakan integral numerik. Jadi harus bisa kita pisahkan. Nah, masalah akan muncul bila fungsi f-nya ini, f(x), y, z ini tidak separabel, tidak bisa dipisahkan dalam bentuk perkalian. Nah, itu akan jadi masalah. Nah, itu nanti mungkin kalau ada waktu kita akan bahas. Baik, untuk materi ini cukup di sini. Kalian bisa coba membaca, coba latihan di sini, dan kemudian bila ada komentar bisa disampaikan. Terima kasih atas